lu jangan pernah mengharapkan kayak bikin musik itu emang dinilai bagus sama orang, nggak usah berorientasi seperti itu, karena kalau bagus dinilai orang itu bonus, tapi yang penting ketika kita bikin musiknya jadi kita puas, itu yang dicari justru itu kalau menurut gua. Lo dengerin semua itu. Yo, good night everybody. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga tetap stay safe, stay connect. Di episode pertama ini, gue Mas Sem bakal ngobrol bareng sama band apa, Sem? Ini personel aja nyebutin dah. Gue itu sakral banget namanya. Gue nggak bisa itu. Gue nggak bisa. Dari Selfar, SLFR. Iya. Coba lu perkenalin diri dong. Coba, sama ya. Band-band ininya. Kan kalian ngebandnya banyak nih. Jablay Band. Coba. Oh iya. Gua Egi bandnya cuma 2 sih. Cuma Fiskral doang sama Selfar. Nah, yang bawah coba tuh. Gua Upang. Band gua cuma 2 doang, satu Selfar, satu lagi 100 Last, tapi lagi nggak jalan. Kenapa emang? 100 Last yang dulunya geram ya? Apa baru tuh, Pak? Dulu pecahannya Dewa waktu zaman-zamannya. Sama Dani di Melbourne. Tatang S. Sebelumnya thank you buat Bang Egi sama Bang Urfan dari Selfar yang udah mau ngobrol di Gontai. Ngobrol santai. Katro. Nah, lu doang pakai kupluk, bisa pakai kupluk. Iya, udah masa pakai kupluk aja. Kayak botol gimana? Jarang. Gimana? Nah, gue mau nanya nih. Kenapa harus dikasih nama Selfar? Tanya. Maknanya apa dari Selfar itu? Kenapa lu milih kayak lu kasih nama Selfar deh? Ya sebenarnya gini sih, awalnya gue dipicu sama ngedengerin musik yang di luar genre yang biasa gue mainin gitu. Karena kok lama-lama kadang-kadang emang bener sih ya, gue juga makin ngerasa gue nggak brutal minded, coy. Nah, kalau dengerin brutal mulu tuh capek gitu kan. Terus gue ngerasa kayak rugi deh kalau kita punya banyak jenis genre tapi kita nggak dengerin satu persatu gitu. Ya dong. Ya, apalagi kalau misalnya kita bisa dengerin genre lain, teman-teman kita juga genre lain banyak, ya kan? Tandanya kalau misalnya kita bisa menerima genre lain, itu juga kita udah bisa jadi bentuk, kita respect juga nih sama genre ini, genre itu, ya kan? Iya. Karena kalau misalnya kita terlalu skeptis atau jaga image tentang satu genre doang, kayaknya menurut gua rugi. Sedangkan karya musik itu sebenarnya di berbagai genre itu bagus semua gitu. Tergantung kita bisa cerna apa enggak. Itu doang sih. Tergantung segmen berarti ya. Baru dari situ gue awalnya gue sempat dengar banyak band-band black metal, cuman posisinya karena gue ngerasa kalau gue ikut roots black metal yang sebenarnya kayaknya gue nggak sanggup, soalnya terlalu berat. Bangsat. Terus iya, masalahnya kalau black metal yang aslinya kan ibaratnya kulturnya juga beda sama kita, ya kan? Kalau gua mau implementasi itu, kayaknya gua kagok ya gitu kan. Gua nggak jadi sesuatu yang pada era modern gitu. Padahal black metal yang bener, yang keren itu emang sesuai sama kultur kita gitu. Kalau di Norway ibaratnya kulturnya blasphemy, terus ibaratnya Antichrist atau apa-apa, ya kan? Itu wah gila, asli jadi lagunya juga keren. Tapi gue ngerasa gue anak muda gitu kan. Jadi gue bentuk aja nih band black metal versinya hipster.
Kayak ini ya, kayak kalau dengar kayak ini, kayak Devevan. Devevan. Iya ada sedikit sih. Agak-agak ya. Depa PP. Agak-agak. Nah, baru Depa PP. Desa benih. Nangkelan nih. Nah, terus gue kepikiran, tapi apa sih yang harus gue bikin beda dari band ini gitu. Gue udah bukan biasa, maksudnya band sebelumnya pasti yang sering tematika gore, ya kan, murder, terus psikotik atau macam-macam itu udah sering kita mainin, masih aktif juga di tema-tema kayak gitu. Tapi gue pengen si Selfar ini jadi genre pendingin dari genre personilnya masing-masing gitu. Kayak Bang misalnya di grindcore gitu kan. Lu biasa main keras, main cepet gitu. Nah kali ini coba lu main yang nahan tapi pakai soul. Ada nuansanya. Iya kayak Mio. Tapi ngegram sampai bass nggak Pak? Ngegram sampai bass nggak? Gram ke bass. Nah terus oke deh. Emang paling susah ya Sam ya bikin genre di luar kebiasaan. Jujur aja gue juga kesulitan awalnya. Tapi kalau nggak coba, ya kita nggak pernah tahu. Contohnya gini deh. Misal gua terbiasa di death metal, di brutal, si Upang biasa di grindcore, drummer gue biasa di thrash. Nah satu lagi gitaris gue itu drummer teknikal. Nah itu bener-bener kayak gila nih ngeleburinnya gimana ya, susah banget asli. Nah makanya barangkali teman-teman juga sering nanya kayak, Selfar kapan keluar sih? Jujur aja emang gue sama teman-teman butuh waktu buat adaptasi gitu. Nah adaptasi ini udah hampir setahun. Kita udah bikin materi sih sebenarnya gitu, dan sebenarnya karena kepotong COVID jadinya promo-promonya agak ditunda gitu. Nah kenapa namanya Selfar gitu? Kenapa? Aslinya itu namanya sulfur malah. Kenapa? Zat asap. Nah itu dia. Tadinya gue mikir itu gitu, tapi aduh kalau diucapin nggak enak ya. Maksudnya kurang asik. Kurang kesan sabun kan. Sabun. Kenapa jadi Selfar tuh? U-nya udah di ER tuh kenapa tuh? Nah, terus gua kepikiran dari nama itu, oke diinin aja deh, dipersingkat aja, nulisnya SL, F sama R gitu. Buat orang yang tahu band gua nanti, bacanya ya Selfar gitu. Jadi bukan baca SLFR gitu. Biasanya yang nggak tahu pasti nanya SLFR, gimana bang kabar? Tapi kalau udah kenal, pasti udah benar namanya. Selfar gimana? Ada progres apa gitu. Nah, sebenarnya nama Selfar ini panjang. Awalnya gue nggak pernah apa ya, matokin nama tuh harus ada artinya sih, sebenarnya nggak ada artinya. Tapi kebetulan gue sempat browsing di Google, ada ahli untuk menerjemah petanda sama numerik macam-macam itu ada. Nah ternyata pas di searching itu, pada intinya nama Selfar itu penggabungan dari nama S, E, L, F, A sama R. Nah itu kalau digabung jadi sebuah metode sih, sebuah cara orang untuk bisa bertahan, tapi dia itu bisa ngebawa orang lain untuk masuk ke dalam lingkarannya tapi dengan lebih baik. Nah ini pas banget. Jadi artinya itu sebenarnya kayak gitu kalau Selfar. Tapi untuk satu nama Selfar ini sebenarnya nggak ada arti itu. Tapi kalau by abjad, by alfabet itu ada. Berarti kalau kalau orang nanya, gimana? Berarti kalau misalnya arti by abjad itu berarti memang ada artinya? Nggak ada, karena gue bingung juga gue kalau bikin nama asal enak disebut aja lah. Ya contoh deh, mungkin karena gue nggak tahu artinya ya, kayak gue nyebut Indigo Moir itu enak banget disebut. Wah, asli itu tuh nggak ada artinya. Nah, itu ada artinya nggak, Sam? Asli itu ada juga artinya. Kayak awalnya tuh Indigo doang, terus kayak cukup banget sih Indigo doang. Gue tambahin kata random aja udah Moir. Udah gitu dong. Ditanya artinya juga gue kadang alasan-alasan doang. Nah, kayak gue ngerasa ya udah, nama nggak ini ya, artinya yang penting pengucapannya enak, terus gampang diingat. Ya kalau bagus lagi punya arti, tapi menurut gue kebanyakan arti juga dari nama berat juga, kayak nama Muhammad Urpan Pratama keberatan teman.
Tapi tidak sesuai dengan orangnya. Itu nggak ada sesuai dengan nabinya itu. Asli. Tapi jadi dia gitu. si siapa? Kan si Upang baru nih masuk server. Itu gimana tuh prosesnya tuh? Nah, Gimana tuh? sebenarnya awalnya tuh jujur gue ngebentuk band ini emang yang gue kumpulin Alam sama Eki waktu itu, karena posisinya gue pasti nyari player yang nearby. Kenapa gue pilih yang nearby? Karena emang gue butuh kecepatan untuk bisa kumpul, untuk bisa brainstorming bareng, untuk bisa ngulik, untuk bisa latihan gitu kan. Lu bayangin semua personil itu teman-teman kita banyak banget yang jago, tapi yang gue butuh justru yang paling deket gitu. Karena kalau paling dekat itu paling gampang nih dikontrolnya. Kalau misalnya jauh, kita melatihan di Bekasi, kita nungguin teman yang dari Tangerang. Waduh, lama banget bro. Gimana datangnya nih? Iya, jauh banget kan. Pacarnya susah gimana? Ya, gila lu. Nah, waktu itu posisi bass, awalnya gue tawarin ke Adrel waktu itu. Karena Adrel kan bisa bass. Adrel Fiskal ya? Ya, ex-Fiskal, benar. Nah, cuman pas gue tawarin, mungkin karena lagi sibuk kerja, jadinya kayak nggak bisa dilanjutin penawaran itu. Akhirnya, aduh, gue siapa ya? Si Upang mau nggak deh? Gue pikir kayak gitu kan. Gue tawarin deh si Upang. Akhirnya dia mau. Emang apa ya? Sebenarnya bikin band emang paling enak emang teman yang guyon bareng sih ya. Iya. Terus sering nongkrong bareng. Lagi Upang ya kan? Iya, nongkrong. Apanya ditongkrongin Upang gue gitu. Berarti akhirnya gue ajak Upang. Gitu. Berarti lu udah bisa cabutan, Pang ya? Iya, tadinya gue mau tadinya sebenarnya ada dua nih yang menarik gue, sama Selvar. Akhirnya Noah aja gue tolak lah. Langsung kesadap tuh, hilang videonya. Gagal ya. Gue yakin kepencet filmnya kepencet. Ada telepon. Namu Hidayat gimana? Bilang dulu makanya lu lagi diwawancara gitu, bilang dulu. Terus. Nanya nih. Itu kan katanya bikin server itu pas bikin server itu lu dengerin banyak gitu kan. Apa sih yang biasanya lu dengerin di luar metal tuh buat kayak apa influence buat server? Tapi bentar. Sebenarnya gimana? Dia jatuhnya genrenya kayak post rock gitu ya atau gimana? Ya, benar. Jadi oke, gue jawab yang soal genre dulu ya, nanti habis itu gue gue kasih tahu nih ke Sam. Jadi kalau penentuan genre sebenarnya post black itu gabungan post rock sama black metal kalau menurut asumsi gue. Jadi post black itu porsi black metalnya ada, tapi sebenarnya ritme dari musik ya banyak post rock, cuman dicampur sama drum blast beat. Jadinya kalau drum ini nggak dijadiin blast beat, mungkin dia jadinya instrumen post rock gitu. Makanya dijadiin post black. Kebetulan ada beberapa band juga yang bisa jadi contoh. Kebanyakan emang arah-arahnya sama, asal bandnya juga dari Skandinavia. Jadi emang secara referensi sih sebenarnya banyak gitu. Tapi apa sih yang mempengaruhi Selvar ini? Jujur aja sebelum masuk ke post black ini emang gue juga akhir-akhir 2016 lah itu gue lagi sering dengerin band indie pop, terus indie rock, ada juga band-band second class, third class yang lain juga gue lagi banyak dengerin. Sampai gue dapat feel dengerin folk akustik, itu gue juga dengerin. Nah, gue ngerasa kayak anjir sebenarnya genre lain tuh enak gitu. Kayak gue dengerin Individu Mobil, kayaknya gue gak nyangka kalau itu anak warkop anjir pertamanya. Asli gila. Gue nggak tahu itu apa aja itu. Gila, gue ngerasa kayak anjir sebenarnya circle gue sekarang ketika gue ngeband, walaupun mereka berbeda genre itu piawai semua. Karena posisinya pembuktiannya ketika mereka bikin lagu, pas gue dengerin itu enak dan gue ngerasa kayak anjir ini bukan band Bekasi banget. Nah gue pas dengerin di tuh begitu. Nah terus gue mikir temen gue bisa bikin genre kayak di luar kebiasaan gitu, kayak Rio bikin Pure Rat
bikin apa Lemon macam-macam terus Indigo Moyer juga ibaratnya jarang yang gue denger gitu, tapi ternyata enak. Gue langsung kepikiran kayaknya butuh deh gue satu band yang bisa bikin kita tuh cooling down gitu, dengerinnya ya bosen lah kalau misalnya nggak ada tiap hari brutal death yang gue anjing. Akhirnya ya bikin lah kayak gini, karena gini kalau misalnya teman-teman emang sering dengerin post rock, gue tau lah Edwin juga kan sering dengerin post rock ya, Sam. Nah itu emang jujur ya, gue karakter orang yang seneng banget dengerin instrumental musik ketimbang gue dengerin baca atau ngertiin liriknya gitu. Gue lebih seneng instrumen kalau gue gitu. Makanya pas dengerin post rock masuk di post black, wah ini porsi yang pas nih, hanyut tapi tetap keras gitu musiknya. Jadi begitu kira-kira. Banyak genre yang mempengaruhi sih, terutama itu kayak tadi indie pop, terus indie rock, pop punk, terus ada genre dari second class, chaotic, macam-macam. Gue dengerin sih. Kalau Melayu dengerin juga gitu. Jadi open minded. Benar. Emang harus benar. Semua harus open minded sih. Karena lagi kalau bikin musik udah, nah benar tuh Sam. Kalau bikin musik bisa open minded, terus bisa eksperimen. Tentunya lu jangan pernah mengharapkan kayak bikin musik itu emang dinilai bagus sama orang. Nggak usah berorientasi seperti itu, karena kalau bagus dinilai orang itu bonus, tapi yang penting ketika kita bikin musiknya jadi kita puas, itu yang dicari justru itu kalau menurut gua. Lo dengerin semua itu. Berarti maksudnya kalau orang misalkan orang nggak begitu suka atau suka pun itu berarti bonus buat begitu Bang, atau gimana? Gimana? Iya, misalkan kayak adalah lu segmentasinya mungkin ke entah kemana, tapi ada orang sebagian kan kita nggak tahu mereka suka atau enggak tentang musik lu. Berarti itu menurut lu itu bonus kayak gitu. Ya menurut gua ketika kita bikin karya itu hasilnya buat kita oke, buat kita pantas, dan kita bisa kasih pembuktian kalau karya kita udah bisa di-record, bisa keluarin album macam-macam. Menurut kita itu sesuatu yang menyenangkan karena kita puas gitu. Tapi ketika orang suka atau enggak itu nggak bisa dipaksain, karena posisinya semua pendengar tuh heterogen, berbeda-beda gitu kan, selera masalahnya ya kan. Jadi kalau misalnya dia suka, dia appreciate, ya itu bonus buat kita gitu. Penjualan CD bagus, penjualan merchandise bagus, itu bonus gitu. Ya ternyata yang penting lo suka dulu. Bener, yang penting kita tuh maininnya enjoy, kita suka. Lama-lama jadi butuh gitu, itu yang seru sih. Iya. Itu gitu. Orang suka juga belakangan pasti ngikut gitu. Benar. Ya lu bayang, contoh aja deh, lu pasti tau lah kayak band-band macam Linkin Park, Paramore, ketika mereka merubah ritme musik, awalnya memang dibenci sama fansnya gitu, tapi namanya die hard fans gitu, lama-lama ikutan juga gitu, dan dia malah makin suka gitu, bukan kayak udahlah buat tinggalin aja lah, Linkin Park jadi begini lagunya, atau Paramore kok jadi gini ya, rada-rada dance club gini, tinggalin aja lah, enggak kayak gitu. Tapi ketika fansnya suka, lama-lama dia ngikutin, adaptasi sama musik barunya gitu. Nah, barangkali nih karena genre post black di Indonesia itu tergolong masih sedikit bandnya, kita bikin tren baru. Apalagi tematik dari lagu yang Selvar bikin ini emang yang membedakan dengan yang lain, kita bicara lebih ke lingkungan. Nah itu gue pengen nanya tuh sedikitnya tuh. Kenapa lo pilih gitu ya? Eco-aktivism? Kenapa campaign-nya gitu ya? Greenpeace gitu, kenapa topik kita yang untuk musik ini? Nah, kalau topik ini mungkin lebih mungkin buat sebagian kultur yang penganut black metal itu agak aneh. Kenapa orang bikin musik ngangkatnya environment gitu, environment kayak gini, kayak sampah, terus ada kayak deforestation, ibaratnya penebangan liar, ya kan, illegal logging, terus binatang macam-macam. Karena gue ngerasa kayak kehidupan makin kesini sebenarnya kita menghadapi krisis kepercayaan diri soal makhluk hidup. Kita nggak pernah mikirin kayak lingkungan sekitar awalnya gitu. Jujur, ini sebenarnya tema yang berat buat gua dan teman-teman gitu. Karena jangan sampai ketika kita bicara ini kita nggak bisa implementasi gitu. Nah, cuman, nah ini menariknya, barangkali ya dengan kan gini. Jadi rencana Selvar itu selain bikin musik, kita mau bikin campaign nih, Sam. Nah, campaign gue emang
sifat-sifatnya lebih ke campaign-campaign PSA, lebih ke imbauan, reminder buat teman-teman, buat masyarakat. Oh ternyata penggunaan plastik begini. Mungkin kita bakal ngejelasin tuh di campaign kita gitu. Terlepas dari musik dan liriknya gitu, itu bakal dibikin tuh packaging campaign ini. Nah, kenapa harus diambil? Karena gue ngerasa anjir banyak yang nggak peduli ya. Ibaratnya di Indonesia tuh kok makin sini makin kotor gitu. Terus gue ngerasa kayak semua serba seenaknya. Terus hutan juga main tebang-tebang aja, pada bikin label furnitur lah, mebel, macam-macam kok banyak diambil tapi lupa nanam. Bener-bener. Iya benar. Gue cukup rasa apa ya? Kadang-kadang karena gue suka bengong jadi kayak ini ganggu pikiran juga ya kalau kayak gini. Maksudnya orang gimana supaya sadar gitu. Kayak sama kucing, sama binatang piaraan, sama anjing, macam-macam. Lu telantarin anjing gak dikasih makan, macam-macam, itu menurut gue udah dosa banget gitu kan. Nah, kenapa sih orang gak ada yang mau mengingat ini gitu, gak ada yang mau nge-reminder ini? Gue ngerasa kayak, wah gila, satwa yang punah gara-gara keadaan lingkungan itu udah banyak. Pencemaran laut, ibaratnya ikan sama macam-macam itu ibaratnya dibelek, maksudnya udah pada makan sampah, gila gara-gara sampah plastik. Kata gue ini serem banget, beneran serem menurut gue gitu ya. Tapi kayaknya menarik ya kalau dijadiin satu produk lagu dan band, kita menyuarakan ini gitu kepada teman-teman, karena mungkin musik bisa menjadi salah satu alat campaign yang bisa diandalkan daripada himbauan dari pemerintah gitu. Nah, kita cobalah bikin produk seperti ini. Belum tahu, album kita juga belum keluar gitu, tapi yang jelas kita bakal ada campaign juga gitu. Jadi ada dorongan lah gitu kan. Kayak sekarang gue mulai malu buang sampah sembarangan di sekitaran. Jadi malu serius karena batin moral ya. Iya, harus tanggung jawab lu bikin campaign begini, bikin band begini, masa elunya nggak bener gitu kan. Itu mulai malu gua, kayak ke Indomaret sekarang udah nggak ada plastik kayak. Iya. Ibu kasih tambah plastik. Oke. Terima kasih. Terima kasih tambah plastik. Iya, udah nggak ada plastik. Gawat loh. Mantap kayaknya. Tapi Upang masih buang puntung gitu, kira-kira. Pang, tapi lu masih buang puntung rokok sembarangan nggak? Nah, gue sekarang udah gak ngerokok lagi buat sekarang. Jadi gak ada yang buang. Ya tapi ini kayak di Instagramnya Silver ada dari tadi gue lihat ini, gue perhatiin kita banyak kayak campaign yang turut berduka cita atas bencana alam yang melanda kayak Lombok, Batu, terus Stanis, terus dan yang lain-lainnya. Menurut gue sih maksudnya jarang gitu ada band yang ya lu kayaknya gue milih campaign untuk eko, maksudnya peduli lingkungan lah, maksudnya kayak gitu jarang banget sih gue. Kalau iya. Kalau buat di metal kayak Navicula gitu ya. Iya, paling lebih kayak Navicula ya. Iya, Navicula udah gandeng sama Greenpeace lagi ya. Iya, dia udah gandeng sama Greenpeace. Apalagi metal tuh kayak Pak bilang tuh, metal juga. Iya, kalau metal black metal lagi. Ini unik banget sih. Black metal and and Alice. Kalau buat di metal mah jarang. Cuma kalau misalnya di rock mah ada aja ya. Terus siapa lagi? Banyak lah yang dialog ini kasih dialog dini hari. Enggak. Dia enggak ya? Terus di pandemi gini berarti banyak yang ngepost dong. Kayak maksudnya lu single atau segala macam. Terus nih kayak di Instagram gue lihat ada Selvar mempersiapkan debut album dengan atmosfer tentang isu alam semesta. Itu berarti kepending nih gara-gara pandemi kayak gini. Iya, itu sebenarnya proses recording harusnya sih promonya tuh udah keluar dari bulan lalu, harusnya Maret ya, target kita ya Mat. Iya, karena tahunnya pandemi ya kan, akhirnya kita undur lah. Apalagi studio juga nggak ada yang buka, mau recording juga bingung. Jadinya kita tunda dulu aja. Berarti lu nggak kepikiran ini, berdua nggak kepikiran kayak gue mau virtual apa sih namanya? Kayak virtual apa sih jatuhnya sih? Konser virtual launching, iya. Virtual launching. Oh, terus kayak banyak kan tuh kayak band-band kayak pandemi gini tetap Inggris gitu. Oh, ya. Oh, lebih ke digital gitu ya. Lebih ke digital gitu. Tapi lu
record kayak proses kayak albumnya itu berapa persen sih? Ya udah, apa kalau harus tinggal promo doang? Kemarin jadi baru mulai untuk lagu promo. Kebetulan genre yang kali ini kita mainin itu nggak berpatokan sama jumlah lagu, tapi berpatokan ke jumlah durasi. Jadi kalau misalnya durasi full length album itu 30 menit ke atas, ya udah kita nggak perlu mikirin kayak wah lagu kita harus 10 nih, berapa banyak lagu harus 9, karena posisinya memang di band-band yang post black atau post rock juga kebanyakan dari mereka album itu paling banyak 5, 6, 7 lagu ibaratnya gitu. Karena memang banyak riff yang dimainin di dalam lagunya, apalagi barnya banyak gitu. Jadi kayak berarti vokalnya minim dong. Vokalnya banyak. Vokal lebih minim, benar, lebih minim ya. Iya, ketimbang DPK, ketimbang grindcore gitu kan. Kita satu lagu durasi bisa 7 menit ya, Oke? Apa 7 menit 8 menit ya? Kayak Eksplosif. Ada 7-8 menit satu lagu. Banyak instrumennya berarti ya, lebih banyak kayak di instrumennya tuh kayak. Benar. Jadi kayak instrumennya tuh barnya itu nggak bisa sedikit karena emang butuh bar yang banyak gitu, beberapa kali putaran atau karena banyak main modulasi juga kan. Kalau emang kita main itu secara singkat kayaknya hanyutnya nggak dapet. Iya. Makanya singkat aja gitu. Makanya nih Silver nggak berpatokan dengan berapa banyaknya lagu. Jadi ke durasi satu lagu bisa ada 7 menit, 8 menit, ada yang 10 menit ya, 9 menit ya, Pak? 10 menit ada, iya. 10 menit ada kan ya? 10 menit ada. Ada. Jadi ada yang 10 menit ada. Dream Theater versi Bangsa. Kudu. Ya gitu lah. Ya begitu. Terus progres. Makanya gue kayak anjir. Apa sih? Udah kayak tahu mereka kan udah dari tahun berapa mulai dari tahun lalu kan ya campaign dari tahun lalu sih baru mulai. Kayak tapi cuma dengar materinya itu dari video-video mereka latihan kan. Video Instagram. Gimana tuh? Benji Studio. Tapi yang menarik dari Sam. Pakai ulang kayak anjing nggak sabar. Apa tuh? Tapi yang menarik dari Selva kemarin pas gue lihat packaging apa sih namanya, kaosnya dia menarik sih. Merchandise-nya ada tulisan apaan tuh, Bang? Kalau nggak salah. Desain-desainnya. Itu mah ide bewok itu yang gitu-gitu. Iya. Kardus kan? Yang kardus di stikernya ada tulisan gitu kan, tulisan apa gitu. Ya, itu sampah plastik di Indonesia tuh. Oh, berarti dengan isinya ya itu isi data valid tuh. Oh, data valid itu. Itu valid. Makanya kita kayak kasih tahu lah ke orang informasinya. Oh, ternyata udah seburuk ini, kali aja ya kan, membangkitkan kesadaran teman-teman gitu kan. Berarti kita sepele sih buang sampah plastik atau apa gitu kan. Ternyata itu menggunung di lautan dan merugikan ekosistem yang lain gitu. Itu bahaya banget. Jadi kayak ya udah kita kasih reminder dari yang kayak gitu. Nah, itu dia. Bantar Gebang. Udah gila sih. Tapi keren gitu. Tapi keren sih konsepnya keren ya. Konsepnya keren banget. Tapi menurut lu nih, gue mau tahu tanggapan lu berdua soal skena di Bekasi. Menurut lu, kita tuh makin maju atau makin mundur sih? Maksudnya bukan metal doang ya, cuma dalam ya general. Ini mau yang jawab Upang dulu apa gue nih? Lu berdua lah, terserah lah. Gimana Upang dulu deh. Tadi Upang dia. Ya, Upang dulu ya. Gabon. Ya. Kalau menurut gue ya dibilang skena Bekasi campuran kan ya, bukan metal doang kan. Kalau menurut gue sih apa ya? Kalau menurut gue makin menurun sih. Maksud gue banyak band Bekasi yang main tuh bukan di kotanya sendiri, mental ke Jakarta atau kemana lah. Itu kan maksudnya menurun tuh dalam kayak tempatnya udah banyak yang nggak tersedia kan sekarang kan di Bekasi. Sekarang di mana
ada acara Iya, gitu udah tiap susah. minggu. Iya udah susah kan. Drum Hmm, motoran Terus juga juga tiap susah. terus juga tiap minggu juga nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan tiap minggu ada aja kan yang wisata di wisata kuliner apa terus acara di wisata Share tiket. kuliner. Hmm, Share terus tiket. jebolan di gor lah atau di mana Ya, ya kan banyak tempat tersedia. Sekarang mah di Bekasi kayaknya udah dikit ya bukan benar lagi ya. ya Ada sih jadi cuma dikit ya. gua setuju sih apa kata Upang itu salah satu jawaban yang bakal gua omongin juga. Pertama sebenarnya gini, dari produktivitas tiap band di Bekasi di luar death metal pun sebenarnya lagi on fire sebenarnya, ya kan. Ternyata Bekasi itu kalau di kalangan death metal juga termasuk dinilai sebagai kota yang memproduksi band berbeda-beda dan ngeri-ngeri gitu. Emang Karena Bekasi tuh metalnya naik banget kan. Menurut gue juga kayak produk unggulannya. ya, nah kebetulan selain metal ini dikenal, tapi produk mereka tuh tiap band beda-beda gitu, nggak ada yang sama gitu. Ciri khasnya apa ya? Satu band dengan band yang lain itu nggak sama, benar-benar nggak sama. Kayak misalnya di Cikarang ada band teknikal, di Bekasi Kota ada death metal, nanti di Kabupaten brutal death ada. Tapi kalau didengerin tiap musik beda-beda. Dan hebatnya nih yang gua salut apa mulai muncul genre-genre baru. Jujur, gua pun termasuk yang banyak mengamati progres setiap band Bekasi yang ada di sosial media gitu, terutama Instagram ya. Itu kayak band post hardcore itu mulai pada muncul. Itu biasanya dari sudut-sudut teman-teman clothing itu muncul tuh. Terus ada band deathcore itu muncul, ada pop punk itu ada, sampai band-band indie pop, indie rock itu ada juga yang ibaratnya emang dia bergeraknya di skena-skena pergerakan indie label itu juga ada gitu. Gue ngerasa kayak anjir ini sikon yang menurut gue sayang banget gitu kan. Justru kita menunggu gairah tiap band Bekasi ini muncul ketika harusnya diimbangi dengan fasilitas fasilitas yang bisa memadai gitu. Kita nggak punya tempat live show selain Grand Charlie BCP. Lu bayangin. Iya. Mana lagi tempat live show di Bekasi ya kan? Sama Tadinya kita punya Kedubes. Cuma kalau metal gue nggak tahu deh. Gue jarang lihat metal di Kedubes. Jarang Kedubes metal di Kedubes ya. Jarang banget. Ya, kebanyakan anak-anak indie pop lah ya kan di Kedubes. Grand Charlie anak-anak pop. Grand Charlie. Terakhir ada yang gue tahu itu di Tricooks, itu resto. Tapi ya kan yang Pekayon ya? Ya, yang di Pekayon. Ya, itu Tricooks. Nah, tapi gini loh. Ada perbedaan sebenarnya mana yang sah sebagai live show sama yang enggak gitu. Kayak Tricooks, kayak Grand Charlie itu menurut gua itu tempat yang diadakan menjadi tempat show atau tempat gigs. Tadi bukan tempat yang khusus gitu. Tricooks aja ibaratnya aslinya dia resto ya kan, tapi dikondisikan untuk teman-teman skena. Loh ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kebetulan, tapi emang kita krisis gitu. Kalau kita punya tempat live show sendiri, itu nggak bakal tuh namanya resto disulap jadi tempat gigs. Terus tempat karaoke disulap jadi tempat gigs, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Nah kita tuh sebenarnya ada benar-benar tempat yang dibangun buat kayak. Nah itu bener. Lu bayangin ada di Bekasi ya? Emang ada? Liverpool itu juga itu masih bisa jadi stage dan tapi sebenarnya lebih ke biliar kan dia ya. Biliar. Makanya gue bilang masa sih nggak ada orang nih ibaratnya yang mau usaha bikin satu tempat live show di Bekasi dan itu bakal dipakai semua sama anak-anak gitu kan. Tiap minggu bisa aja disewa, itu menguntungkan loh. Bener, gue yakin deh pasti pakai deh sama orang itu. Nah terus makanya gue kadang suka kalau lihat nih, apalagi kayak band-band Bekasi, saking nggak ada wadah nih, mereka tuh kadang lagi kalau gue lihat ini dari skena ini nih banyak banget nih, gue nggak tahu kenapa. Skena ini tuh banyak banget band-band Bekasi lari ke Jakarta sampai kalau di press release atau di mana mereka tuh mengirim band Jakarta Timur biasanya. Gitu ya. Itu saking sayang aja tinggalnya di mana di Kebalen. Gue nggak tahu itu. Yang penting hometown Jakarta tuh ya. Pasti bilangnya Jakarta. Sebenarnya gini saya
itu benar, itu contoh nyata loh yang lu bilang tadi, karena itu udah dilakukan sama band-band Bekasi waktu era 2010. 2009, 2010 itu banyak banget band Bekasi, dia dari skena melodik macam-macam itu ngakunya Jakarta Selatan, padahal anak Bekasi. Kenapa Ada ya? keuntungan apa Lu kalau timur masih gokil nih. Cuma jauh banget. Iya nih buat teman-teman yang nonton nih, ibaratnya harus tahu, karena posisinya dulu gue main MySpace coy. Jadi band Bekasi yang gue cek satu-satu itu ada yang ngaku Jakarta Selatan, ngapain tuh? Kenapa padahal hometownnya di Tambun ya. Iya, benar. Indoportland mah itu ibaratnya. Bayangin, ibaratnya ya Bekasi ya, dari mulai kabupaten sampai kota itu benar-benar kalau di indie kita punya nama-nama ya teman kita sendiri kayak Indigo Moyer bisa bikin lagu yang anjir nih, gue ingat banget, jadi kayak dengerin Turnover, gue bilang keren banget, gue bilang gak pernah kebayang nih sama gue. Terus ada The Trash and Dua ya, ya kan? Trash and Dua ya, nah lu bayangin, bara suara si Iga juga orang Bekasi. Iya, orang Bekasi itu anak Galaksi Paci Kunir situ lah pokoknya. Nah terus Perahu Kertas itu juga band lagi naik. Perahu Kertas. Nah atau lagi ngerasa kayak bukan musisi ini. Apa? Iko Uwais. Gokil Iko Uwais. Asli. Aman lahir Sam. Adi Bing Slamet. Bekasi dia. Adi Bing Slamet. Banyak band bagus lah ya di Bekasi. Iya banyak. Banyak banget. Nih ya buat teman-teman yang denger, band Bekasi itu dirilis bukan cuma sama label lokal. Oke. Gue punya teman, Rio itu. Contoh siapa tuh? Rio aja di Cikarang, rumahnya di Cikarang, masih Bekasi kabupaten nih, masih Bekasi pinggir lah gitu. Dirilis sama label US. Yang band satunya lagi dia dirilis sama label Meksiko. Itu kayak apa ya? Kayak gue ngerasa anjir, sebenarnya Bekasi ini kalau emang bisa dapat wadah itu wah nggak kebendung kali kayaknya. Wah banget. Iya. Terus kayak apa ya? Gue juga punya teman tuh dirilis sama label US, sama label Itali, itu anak Bekasi juga. Banyak ibaratnya kayak gitu. Kenapa sih harus malu gitu? Ya kan? Iya, kalau misalnya Jakarta Timur, Jakarta Selatan ya. Orang Bekasi nggak punya Ciracas, ntar gue gebuk. Padahal bandnya band Perum 1, ampun. Asli. Padahal ngaku aja kan, emang ada saran. Iya, itu dia. Gitu. Mungkin yang kita kenal aja nih kayak Espic juga kan label Amerika kan tuh ya. Espic ya. Masih banyak lagi lah di Bekasi label luar. Benar. Di kabupaten juga banyak band-band ngeri gitu, model Abomination lah atau apa lah ya. Kayak gitu-gitu banyak lah. Yang gue salut ya inilah apa, gila mereka bikin lagu emang gak ada yang mirip sama sekali gitu. Dan band-band indie pop macam-macamnya itu beda-beda dan keren-keren gitu. Sekarang orang tuh lebih cenderung bikin musik kreatif. Iya. Jadi bukan bikin musik yang apa ya, yang selalu ikut industri major gitu. Mungkin industri major bakal bertahan dengan produknya dia gitu. Jatuh cinta, pacaran, bunuh diri, temanya kayak gitu aja terus gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan nggak bakal maju juga gitu. Jadi sekarang trennya positif banget, semua musik berlomba menjadi musik yang kreatif, bikin musik yang kreatif, terus selain itu packaging dan promonya macam-macam udah bisa ngolah masing-masing. Itu justru ini yang keren banget gitu, masa-masa produktif yang benar-benar bikin orang dan tiap band itu bisa berpikir gimana caranya supaya bandku menarik. Jadi teknologi lagi gokil-gokilnya ya kan, apalagi sosmed internet lagi gokil-gokilnya tuh bener kan? Daripada lu coba saya bener kan sekarang kan ya platform model Spotify apa ya kan, makanya kayak maksud gue kayak sekarang tuh
Lo nggak usah kayak ngirim CD demo kayak dulu orang kan harus kayak gitu. Tinggal klik, bikin lagu DIY dari HP sekarang. Oke, gue sekarang kayak alasan lo apa sih? Gitu. Sampai nggak gila Tin. Asli. Ya, lu bayangin Indigo Moir keluarin kaset cuman 2 lagu apa 3 lagu tuh kemarin. Iya. Habis. Kesel banget gua, sampai kaos covernya gua nggak dapet Indigo Moir. Bayangin. Karena labelnya Jaksel dia. Iya. Gila, gua sampai nanya ada kan? Rezeki anak Ubi Jamal. Tapi tanyain lu, ya. Tanyain tapi itu masih jalan kayak di Moir tuh bandnya. Oh iya, kenal kan? Masih jalan kan? Masih jalan nggak? Lagi vakum dulu nih, soal lagi kayak gini juga. Lagi pandemi jadi lagi chaos semuanya. Siapin lagi ada gitu dah. Oh gitu ya? Iya. Tapi Semi solonya meledak juga ya, oke? Semi. Parah gue. Oke, dia mah. Parah. Promoin SM sekalian tapi, jujur Sen, tapi gue gak mau sampai Indigo bubar ya. Kenapa ya? Karena itu bakal ditunggu-tunggu serius deh. Itu sih momen nih, makanya gue kayak benar-benar kelarin ini semua nih, kita harus semua. Oh ya, harus benar-benar harus gebrakan ya. Benar. Soalnya di Bekasi jarang ya ada band indie pop yang ngeluarin album gitu, rilisan fisik ya kan. Makanya sekali lu keluarin gue rasa mah langsung naik lah, ya kan. Iya. Bekasi. Oke, jangan malu jadi orang Bekasi. Aduh, asli. Jangan malu dah. Bangga lah jadi orang Bekasi, anjir. Buktinya sama ini nih, sama Miss, hargain band-band Bekasi yang manggung di Jakarta Selatan karena nggak tahu perjuangannya bro, lu kayak nggak tahu dari sini ke Jaksel tuh. Benar. Kita tuh harus band Bekasi, dan semoga tuh di Bekasi wadahnya makin banyak. Kalau siapa wali kota lu bang? P2N. Pak Pepen. Wadah-wadah, makin banyakin wadah-wadah untuk bisa menggelar musisi ya. Iya, apa itu musik kis lah, itu semua harus dibanyakin. Karena menurut gue ada yang banyak orang Bekasi. Asli. Dan menurut gue nih kayak banyak audiens Bekasi juga yang sebenarnya kalau wadahnya ada aja nih, audiens Bekasi itu banyak. Cuma karena nggak ada, harinya ke Jakarta semua. Iya, benar. Kadang orang tuh mikir kayak, iya, padahal kalau dilihat tuh band-band Bekasi potensinya bagus ya, nggak kalah sama band-band kota-kota lain gitu. Benar. Buktinya apa? Fiskal kan tur Eropa tuh gimana dari Bekasi? Iya, Fiskal tur Eropa sama Death Squad. Iya, buktinya. Tangan lu dong. Bekasi tur Eropa. Kedua udah, Fiskal udah. Ya. Nah, kemarin itu apa? Anak-anak The Trees and the Well juga mau siap-siap tur Eropa lagi. Kalau nggak salah kemarin drummernya deh itu ngontek gua. Mereka kayaknya emang lagi siap-siap dan kebetulan ada titik-titik yang gua singgahin sebelumnya. Mereka juga kayak butuh gambaran di sana tuh gimana, terus kayak apa aja sih yang dibutuhin gitu. Nah, ibaratnya buat teman-teman yang udah punya pengalaman soal kayak gini-gini emang harus di-share. Jangan kalian mengkip kesuksesan sendiri dengan kebanggaan kalian sendiri. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Harus di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain itu punya motivasi yang sama. Gitu. Naik bareng. Betul. Gue seneng banget tuh kayak gitu. Naik sendirian. Iya nggak sih? Mentalitas, aduh, penjajahan itu. Kolonialisme. Tapi nih, gue mau nanya sama Fiskal nih. Kan lu tur Eropa udah nih. Next apa sih?
Kalau keluar ya, di luar Indo ya. Di luar Indo, next apa festival? Di luar Indo lu tour next kemana? Oh, sebenarnya rencana tahun ini dibatalkan karena salah satunya ya ada faktor pandemi juga, dan gue juga tetap butuh biaya gitu. Gue cancel show tour di Prancis tahun ini. Gue udah cancel. Kebetulan juga kan lagi pandemi, Prancis tahu aja gawat loh ininya. Prancis gawat. Angka kematian sama angka kasusnya kan gawat. Kita undur lah. Keras banget. Ya rencana jangka pendek sih keluarin album baru tahun depan. Ada targetnya tadi yang gue bilang di chat itu, gue ada pengen coba deh tour di Jepang gitu kalau bisa. Itu dia tuh. Tahun depan ya? Apa itu udah ada ancangan-ancangan apa kayaknya? Baru kayak masih kayak ya masih rancangan lah. Kayaknya asik tour di Jepang. Asik pasti di sana. Asik. Enak seru. Di Jepang tuh kena metalnya mungkin maksudnya ada aja ya beda ya. Nah metal sih mau musuh maskena tuh hidup banget sih. Mau punk rock, mau reggae. Iya benar. Itu Jepang ada semua. Wadahnya masing dan itu tuh ya kali lu bayangin seminggu tuh live music ada kali lebih dari 20, maksudnya setiap kafe itu. Wah anjir, gila ya. Terus weekend doang, orang pulang kerja nonton. Aku bilang hidup banget sih, dan benar-benar kayak kalau buat orang Indo target ke Jepang itu emang pasar dekat ya kan. Buat Asia ya. Buat Asia tuh karena Jepang tuh audiensnya banyak, maksudnya pasarnya banyak. Apalagi metal tuh kayak apa yang taring karena Everlord. Wah itu katanya banget yang di Jepang orang pada. Oh beneran ya? Rame ya? Kayak banget itu, kayak orang Jepangnya banyak orang Jepangnya daripada orang Indonya. Iya. Karena di Jepang sehingga maksudnya banyak orang Indonya juga datang, cuma kayak orang Jepangnya yang lebih kayak antusias. Oke, gue bilang semoga ke Jepang lancar. Amin. Nah dia udah dikasih aja gitu. Ini udah dikasih aja. Gua kan mantau pembicaraan. Ya lu ngomong juga dong sebagai anggota. Tadi mau apa? Menurut gua ini kan kita lagi masa-masanya band lebih produktif daripada fasilitas untuk wadah ya sebenarnya. Gue juga jujur salut buat teman-teman di Bekasi atau dimanapun ya, bisa menjalankan band, bisa survive, berusaha eksis untuk bisa main di luar kota atau enggak main di kota sendiri karena emang kesusahan di kota sendiri. Itu salah satu bentuk usaha yang keras menurut gue, karena justru band itu emang disekolahin dengan cara yang kayak gitu harusnya. Karena kita kan bukan band-band yang tergolong ini ya, major label ya. Major label mungkin kita dicariin acara, tapi kalau indie label itu ibaratnya ya udah lu cari acara sendiri. Lu bener, lu bangun networking sama teman-teman lu yang lain gitu kan. Bodo amat lu kenal apa enggak, yang penting lu ada hubungan sama mereka. Itu bisa nyambung rezekinya si band. Terus mereka juga susah-susahan, wah gila gue manggung di Jakarta naik angkot, naik bis macam-macam. Itu salut banget kayak gitu. Justru dengan cara band, perjalanan band seperti itu bakal mendidik mereka supaya bisa ketika memang band ini bisa berhasil di kemudian hari, mereka terdidik dengan cara yang susah gitu kan, dengan cara yang mudah dan butuh waktu. Gua rasa itu yang bakal ngebentuk mereka secara attitude mereka bakal terbentuk karena mereka sering berinteraksi dan membangun networking satu sama lain. Tandanya harus ada hubungan baik ya kan. Kalau misalnya nggak ada hubungan baik, ke depannya mungkin band mereka juga bakal turun. Karena jujur aja, ini skena gotong royong, bukan skena yang siapa yang kaya, siapa yang bikin event, bukan gitu. Skena gotong royong. Minimal lu tuh bisa mempromosikan band temen lu sendiri. Kayak gitu loh. Makanya sekarang itu elemen penting banget menurut gua. Secara mungkin kita udah biasa ya namanya bikin event atau bikin materi musik keren gitu. Tapi di atas itu ternyata ada poin penting yang namanya attitude. Itu penting banget. Memang penting banget sih. Attitude sebagai musisi, attitude sebagai band,
attitude sebagai teman itu harus dijaga, benar-benar harus dijaga. Ketika lu sukses, lu nggak boleh lupain tuh teman-teman yang jauh-jauh dari rumahnya datang nonton lu, itu orang yang berperan ketika lu sekarang udah bisa naik. Betul. Setuju ya? Setuju. Bentar, lu ngapain sih, Bang? Asli. Presiden gua tuh. Lu ngapain, Bang? Lu ngapain tadi? Bener. Jadi ini ya, jadi tuh di musik, di skena musik kayak gitu tuh namanya ya circle pertemanan tuh penting ya kan. Benar, penting banget. Jadi kan ya, jadi bisa kayak ngebangun aja, kayak misalnya lu main ke kota mana gitu atau tur ke kota mana, lu ada teman, ntar lu kenalan, ntar bisa nyambung jadi kayak ya next show lagi misalnya di kota yang siapa atau siapa, jadi enak gitu. Emang pertemanan banget sih di musik kayak gini. Asli. Banyak temen emang nggak enak. Pasti enak banyak temen. Nah terus nih, satu lagi saya benar ya. Nah terus ketika misalnya gini, kita ngeband nih, terus band gue butuh dokumentasi, band gue butuh kru, butuh soundman macam-macam. Nggak perlu jauh-jauh cari sekeliling lu sendiri, pasti banyak. Contoh nih kayak Mamet, dia ada bisa dokumentasi macam-macam, support teman sendiri gitu. Ketika teman nanti bisa kontribusi dan terus band kita naik, mereka juga bisa dapat ngerasain gitu, namanya oh ternyata berjuang di band kayak gini ya, portfolio gue nambah, dari portfolio gue nambah gue punya hubungan juga, oh gue jadi dipakai nih sama band lain. Nah kayak gitu udah ngebuka rezeki juga buat teman-teman yang lain. Enggak sih. Nah, buat terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak dari Selvar nih? Misalkan kayak lu ke depannya mau ngapain setelah pandemi gini atau gimana? Maksudnya rencana Selvar ke depannya setelah pandemi ini mau ngapain? Jangan Selvar doang sih menurut gue, rencana kayak rencana selanjutnya, dan mungkin ada pesan yang disampaikan para pendengar pandemi ini. Nah, ayo Pang dong deh. Lu paling rencana Selvar buat berikutnya, paling album ya, kayak album dulu ya kan. Album Jansen recording, ya album, terus promo ya kan, oke. Ya promo. Terus juga ya pasti ada panggung lah ya kan. Kita juga sebenarnya udah ditawarin panggung ya, cuman belum. Ya lagi kayak gini kan kondisinya. Kayak gini juga. Sebelum pandemi juga udah ada. Dipospon atau di cancel? Cuma kenapa nggak lo ini? Cuma kata Bewo katanya suruh ngeluarin album dulu baru album dulu deh. Iya baru manggung biar enak lah. Ya pokoknya sih sebenarnya gue yakin deh setiap band yang sekarang mengalami masa pandemi, teman-teman juga yang nggak ngerasain yang lagi dalam masa kritis kayak gini, ibaratnya pasti ketika nanti tiba waktunya masa yang normal, gue yakin semua band itu punya gebrakan, gue yakin banget. Pertama nih, event bakal muncul lebih dari satu, mungkin banyak banget nih, karena ngebayar, wah gila asli. Nah terus band juga bakal munculin promo, mungkin keluarin album macam-macam yang semulanya ketunda gitu. Tandanya bakal ada sesuatu yang lebih ngebangkitin lah dari masa-masa ini gitu. Bakal benar-benar padat deh show-nya deh. Teman-teman. Orang juga pada kangen nonton konser kan, lagi haus. Itu pasti banget. Ya pokoknya sih sebenarnya kalau untuk pesan-pesan, gue sebagai personil dari Selvar sama Fiskral juga ibaratnya cuma berpesan, lu jangan pernah ngeluh sama perjuangan band lu saat ini gitu. Kesuksesan atau emang band lu bisa goal, itu emang nggak bisa diraih dengan waktu yang singkat gitu. Karena semua butuh proses. Yang kedua, banyakin berteman, banyakin berkeluarga, banyakin membuka networking sama teman-teman di lain daerah, apalagi di luar negeri, itu penting banget. Ketika lu punya produk, jangan malu-malu lu kenalin ke orang-orang gitu. Nanti ketika lu udah bisa bisa go internasional atau apa, tapi lu juga harus punya tanggung jawab bisa ngebawa yang lain. Minimal lu jadi inspirasi buat mereka, bisa memotivasi mereka. Dan jangan lupa yang terakhir, attitude. Itu penting banget. Attitude, jangan sukses sendirian. Iya, asli.
Gimana Sam? Ada yang mau lu sampaikan lagi nggak Sam? Dari lu gimana? Makasih banyak banget nih dari waktunya. Iya. Dengan Urfan dan Thank you buat siapa? Urfan apa? Ya. Urfan. Irfan dan Abang Irfan dan Irfan. dari Fiskal dan siapa? Dan itu mau tambahin dikit. Ingat terus support local bands, support local bands sama support your local charities. Benar. Dan ntar kita kayak para pendengar nih yang masih beruntung di tempat ini, gue pengen aja kayak kita saling bantu buat mereka yang kurang beruntung. Jadi ntar di link di bawah di deskripsi ntar gue pengen taruh kayak link buat dimana lo bisa donasi, bisa bantu. Anjay, ini nih baru nih. Ya. Ini nih emang saya minta kumpulin di situ semua emang. Ntar kita bakal pilih. Jadi kayak kita bantu sama kita. Di tengah pandemi ini. Karena kita apa nih, Matt? Karena kita harus memanusiakan manusia, benar? Benar. Karena kita apa sih? Memanusiakan manusia. Itu dia. Apa sih? Tapi ini bakal lanjut lagi. Doain aja. Apa? Ini interview kayak gini bakal lanjut lagi nggak ke orang lain? Harus terus tuh. Harus. Gue pengen ini tuh kalau ini menurut gue lancar, jadi kita pengen lanjut lagi. Kita bakal datang lagi buat ngobrol lagi next time. Iya nggak sih? Iya. Temu lu dan nongkrong kita kehidupan nyata. Kemudian bawa gue nggak boleh tunjukin mereknya. Gue kira autan aja. Ada yang mau tambahin? Udah sih. Ada yang mau tambahin? Udah. Mehmet. Sebagai host. Ya kan hostnya gue berdua sama Semi udah mewakilkan gue juga dong. Secara langsung. Gimana sih lu? Yang penting kedepannya nih pandemi harus cepat-cepat kelar lah ya. Amin. Hah? Apaan sih? Benar. Pandemi ya. Semoga cepat kelar. Amin. Gue pengen lanjut ya. Episode Gonta ini lanjut ya. Iya, lanjut lah harus. Gonta ya Sem ya. Thank you supportnya. Thank you juga kita bakal lanjut. Thank you buat Selvar buat waktunya dia mau diajak ngobrol receh di sini. Ya, sama-sama. Thank you banget yang gitu tuh. Apalagi yang ini nih, pakai baju DC. Yang pakai baju DC. Tunggu. Yang pakai baju itu, Mehmet doang. Ya kan gue pakai baju pakai kudu. Enggak, baju produk. Oh iya, masih metal. Yuk, thank you Selvar buat waktunya ya. Next time kita ngobrol lagi. Ya. Thank you banget. Ya, boleh.